makanan yang memiliki rasa yang tajam, intinya seperti itu. Santan, seperti itu. Kafein, kafein itu bukan hanya dari kopi, tapi teh itu juga ada kafeinnya. Minuman yang bersoda, seperti itu, yang harus dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa An-Nur Podcast Trend yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa. Episode kali ini kembali kita akan membahas seputar kesehatan, di mana pada saat berpuasa tubuh kita mengalami banyak perubahan, terutama perubahan pola makan pada saat puasa, di mana kita harus menahan lapar selama 14 jam dan juga terjadi perubahan pada pola istirahat atau tidur karena pada saat puasa kita diharuskan untuk bangun pagi untuk melaksanakan sahur. Tentu saja hal itu dapat mempengaruhi terhadap metabolisme tubuh kita. Tidak hanya itu pemirsa, pola makan yang tidak sehat selama berpuasa dapat mengakibatkan gangguan pada metabolisme tubuh. Salah satunya adalah gangguan pencernaan. Topik kita pada pagi hari ini akan membahas tentang sehat berpuasa bagi penderita MAH atau istilah dalam kedokterannya adalah dispepsia. Hari ini sudah hadir bersama saya dokter cantik yaitu Dokter Mega Ratnasari. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Feda. Bagaimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Lancar nggih puasanya? Lancar alhamdulillah. Dokter, topik kita kali ini akan membahas tentang bagaimana tips sehat bagi penderita MAH ya, atau istilah kedokterannya adalah dispepsia. Kemudian yang mungkin pemirsa harus pahami terlebih dahulu, dispepsia itu sendiri seperti apa sih dokter? Oh nggih. Dispepsia itu dari kata dis sama pepsia Mbak sebenarnya. Dis itu gangguan atau buruk, pepsia itu pencernaan. Jadi dispepsia itu secara umum gangguan pencernaan mulai dari mulut sampai di pembuangan di anus. Nah, untuk dispepsia sendiri itu ada dua jenisnya. Ada yang pertama dispepsia organik itu, yang kedua dispepsia fungsional. Kalau yang dispepsia organik namanya dia organik, berarti ada kelainan di organnya itu, ada lesi atau ada kerusakan di organnya, di organ entah di lambung atau di ususnya seperti itu. Kalau yang misalnya kalau ada kerusakan itu misal luka lambungnya atau katupnya itu tidak nutup secara sempurna, jadi makanan bisa naik ke atas. Nah itu beberapa gejalanya bisa menimbulkan rasa terbakar. Nah, itu contohnya yang organik. Kalau yang fungsional itu organnya sehat, tidak ada kerusakan, tidak ada lesi, tapi gangguan fungsinya. Jadi penyebabnya misal asam lambungnya yang meningkat atau pergerakan meremasnya atau peristaltiknya itu yang terganggu seperti itu, atau dari aspek ada faktor psikologisnya fungsinya. Ya, baik. Berarti dispepsia di sini dibedakan menjadi dua, bisa karena dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Begitu nggih dokter nggih? Mbak. Kemudian gejalanya apa saja dokter? Dispepsia ini, penyakit dispepsia ini. Dispepsia banyak ya Mbak. Kalau yang organik sama fungsional, tapi secara garis besar biasanya yang banyak dikeluhkan itu nyeri ulu hati, perut terasa begah, terus dada terasa panas atau terbakar seperti itu. Terus kalau misalnya asam lambungnya sampai naik ke tenggorokan, ke kerongkongan sampai ke tenggorokan atas, itu bisa mulutnya terasa pahit, terasa asam seperti itu. Itu yang secara umum. Kalau yang parah bisa sampai perdarahan saluran cerna. Baik dokter, kira-kira orang dengan penderita dispepsia di sini atau gangguan pada saluran pencernaan ini boleh tidak dokter atau aman tidak untuk melakukan ibadah puasa? Oh gitu. Tadi kan untuk aman atau tidaknya itu tergantung dispepsianya Mbak Fada. Untuk membedakan dispepsia yang dia ada kelainan organ atau tidak, itu harus ada pemeriksaan namanya endoskopi itu. Endoskopi itu jadi dimasukkan alat di teropong lambungnya. Ada luka tidak?
Nah, kalau sudah diteropong, oh ada luka berarti masuk yang dispepsia organik. Kalau misalnya oh aman lambungnya, permukaannya aman, tidak ada luka, tidak ada kelainan apapun, berarti masuk yang dispepsia fungsional. Nah, kalau berhubungan sama puasa ini, dispepsia yang fungsional itu biasanya kan penyebabnya karena memang gaya hidup. Ya, gaya hidup itu misal suka makan pedas, terus pola makan yang tidak sehat, terus pedas, asam, berminyak kayak gitu, terus merokok, kafein, kopi, teh, soda, nah, terus stres. Nah, stres itu maksudnya banyak pikiran. Nah, itu ketika kita berpuasa otomatis kan hal itu sudah tidak ada semua. Biasanya kita makan ya mengurangi jelas. Biasanya kita makan pedas, makan minyak kan akhirnya siang tidak ada yang masuk gitu. 12 sampai 14 jam kan puasa tergantung daerah di mana. Terus kalau puasa kan orang juga cenderung lebih stabil emosi dan pengaturan emosinya gitu, pada pengaturan emosinya, terus faktor psikologisnya juga lebih stabil. Jadi kalau yang jenis dispepsia fungsional ini insya Allah bisa membaik dengan puasa. Gitu. Berarti tergantung jenis dispepsianya gitu. Kalau yang fungsional justru dengan berpuasa akan kondisinya lebih membaik. Lalu bagaimana dokter ketika penderita ini mengalami dispepsia yang organik? Nah, boleh tidak berpuasa? Nah, kalau yang organik berarti dia kan sudah ada lesi, Mbak, ada kerusakan di lambungnya. Nah, ini untuk berpuasa itu harus konsultasi dulu memang, harus konsultasi dulu ke dokternya. Nah, dalam hal ini dokter penyakit dalam atau ya misal tidak ada ya dokter umum tidak apa-apa. Jadi memang harus dinilai dulu keparahannya. Karena kalau orang memang sudah misal ada tumor di lambungnya, memang ada perdarahan, ada luka, misalnya pun puasa, berarti kan tidak ada makanan yang masuk. Sedangkan asam lambung kan tetap terus diproduksi. Nah, itu malah akan menggerogoti lambungnya itu sendiri, malah akan tambah perih. Nanti kalau misalnya itu terus-terusan, perdarahan, muntah darah, atau BAB darah, seperti itu. Kalau misalnya orang dengan dispepsia organik, itu bisa berpuasa dengan konsultasi dokter dan minum obatnya itu Mbak, pada biasanya kan harus ditekan sama obatnya. Ya, baik. Berarti untuk penderita dispepsia yang organik harus berkonsultasi dulu ke dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa. Okay. Kemudian dokter, kira-kira makanan apa saja yang harus dihindari untuk penderita MAH atau dispepsia ini? Makanan-makanan yang cepat saji, makanan yang instan Mbak, pada jelas itu dihindari. Terus makanan-makanan yang asam, pedas, makanan yang memiliki rasa yang tajam, intinya seperti itu. Santan, seperti itu. Kafein itu bukan hanya dari kopi, tapi teh itu juga ada kafeinnya. Minuman yang bersoda, seperti itu yang harus dihindari. Baik. Kira-kira apa ada resikonya ketika penderita dispepsia ini tetap menjalankan ibadah puasa? Kalau yang dispepsia fungsional tadi mungkin bisa membaik Mbak Fadli, karena perubahan gaya hidup tadi. Kalau yang dispepsia organik yang dia memang sudah ada kerusakan di organnya itu, ada tanda-tanda bahayanya, misal sampai muntah darah atau sampai BAB darah. Nah, kalau itu yang sudah parah, tapi untuk yang jangka awal mungkin berat badannya turun, ada nyeri saat menelan, lalu anemia, karena mungkin di dalam sudah ada perdarahan, tapi tidak muncul keluar. Jadi ada anemia itu kurang darah. Kok lemas, terus lemas, letih, lesu, pucat orangnya. Kemudian dokter, karena tadi sudah dijelaskan makanan apa saja yang harus dihindari. Sebaliknya dokter, kira-kira makanan apa saja yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita dispepsia pada saat berpuasa? Ketika buka dan sahur untuk pasien-pasien dispepsia itu direkomendasikan untuk makan buka dan sahurnya jangan yang terlalu banyak jumlahnya. Jadi sistemnya itu sedikit tapi sering makannya itu, dan itu kalau bisa konsistensinya yang halus gitu Mbak. Jadi memudahkan untuk dicerna juga. Untuk jenis makanannya kurma seperti itu bisa Mbak, karena kurma itu mengandung kalium, kalsium, magnesium, di mana
elektrolit tadi bisa menetralkan asam lambung. Terus karbohidrat sederhana seperti kentang. Jadi yang mudah dipecah karbohidratnya itu. Buah dan sayur karena mineral dan vitaminnya itu juga bisa menetralkan asam lambungnya tadi. Buah dan sayur. Untuk daging-dagingan ya daging ikan laut ya yang banyak. Karena ada magnesiumnya itu tadi. Terus ada seratnya juga. Ya, biasanya gini, pada saat berpuasa, terutama pada saat berbuka ya Mbak Mega, kita sudah menahan lapar seharian, kemudian pada waktu buka kita seringkali kalap, jadi makan berat gitu. Apakah itu dianjurkan langsung berbuka puasa dengan menu yang berat, pada saat berpuasa bagi penderita dispepsia ini? Kalau rekomendasinya memang sedikit-sedikit dulu Mbak Fada. Mungkin anjurannya itu benar Mbak Fada. Jadi buka puasa dengan yang takjil dulu mungkin ya. Takjil dulu yang ringan-ringan dulu, kurma atau minum dulu. Intinya batal dulu baru sholat. Setelah itu kan tubuh sudah mulai sadar, oh ini sudah waktunya berbuka, ini sudah siap, baru nanti bisa makan yang berat. Makan berat pun ya itu tadi, konsistensinya ya harus diperhatikan. Harus yang, kalau bisa yang halus atau berkuah. Gitu. Jadi gampang mencernanya. Baik, mungkin pemirsa dengan kita membatalkan puasa mungkin dengan 3 kurma ya, kemudian ditinggal aktivitas dulu, misalnya sholat maghrib dulu, baru kita selesai sholat maghrib bisa melanjutkan dengan berbuka puasa dengan porsi yang makan besar ya. Baik dokter. Kemudian kira-kira tips sehat bagi penderita dispepsia ini untuk menjalankan ibadah puasa. Kalau yang memang penderita yang sudah ada kelainan di organnya, memang ada lukanya ya tetap diminum obatnya Mbak. Jadi ketika buka dan sahur itu dengan porsi yang tidak begitu besar dan ditekan dengan obat dulu. Jadi minum obat dulu sebelum makan yang besar tadi. Kayak gitu. Terus untuk yang jenis yang fungsional, misalnya memang tidak ada kelainan ya otomatis manajemen stresnya seperti itu. Aspek psikologisnya juga harus diatur. Tapi kalau puasa kan kita sudah sangat menekan itu Mbak. Baik. Karena memang kondisi psikologis juga sangat berpengaruh terhadap penderita dispepsia ini. Baik, terakhir dokter untuk closing statement mungkin ada saran atau tips ya bagi pemirsa yang ingin sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Ya untuk yang memiliki penyakit mah diatur lagi untuk pola makannya. Kalau memang butuh obat diatur lagi obatnya, konsultasi ke dokter, terus hindari stres dan pikiran yang terlalu rumit seperti itu. Terus makanan-makanan yang harus dihindari ya dihindari. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya serta informasinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa, terutama yang menderita penyakit mah. Mungkin sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa kembali di episode dengan tema-tema yang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.